Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mutia Zahra, NIM 83, kelas 5C. Saya akan mempresentasikan tentang kunjungan industri virtual PT Paragon Technology and Innovation, mata kuliah kimia industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih, MSI. Selanjutnya yaitu latar belakang. PT Paragon Technology and Innovation atau yang dikenal dengan PT PTI didirikan pada tanggal 28 Februari 1985 dengan nama awal PT Pusaka Tradisi Ibu. PT PTI yang baru berganti nama pada tahun 2011, perusahaan tersebut bergerak di bidang kosmetika, didirikan oleh pasangan suami istri yang bernama Dr. Andes Haji Subakat Hadi MSc dan Dr. Anda Haja Nurhayati Subakat APT. PT Pusaka Tradisi Ibu awalnya hanya memproduksi perawatan rambut dengan nama Putri yang dikhususkan untuk salon-salon. Perkembangan produknya mengalami peningkatan yang cukup pesat hingga akhirnya pada tahun 1990, PT Pusaka Tradisi Ibu mendirikan pabrik produksi di kawasan industri Cibodas, Tangerang untuk menambah kapasitas produksi. Pada tahun 2010, PTI meluncurkan produk brand makeover. Pada tahun 2015, PTI juga meluncurkan produk brand Angina dan Nine dengan unggulan dari masing-masing produk sehingga segmen yang mereka targetkan pun berbeda. Bahan baku yang digunakan yang pertama yaitu kandelila, yang kedua karnauba, yang ketiga beeswax, yang keempat air, yang kelima asam sulfur, yang keenam pewarna atau pigmen, yang ketujuh butil hidroksianisol, yang kedelapan butil hidroksitoluen, yang kesembilan pewangi, dan yang kesepuluh minyak. Alat yang digunakan yaitu sebagai berikut: steel container, tabung, cetakan, grinding, saringan, dan wadah. Selanjutnya yaitu proses pembuatan lipstik secara industri dibagi menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama peleburan dan pencampuran, yang kedua foundry, yang ketiga label dan kemasan. Yang pertama yaitu peleburan dan pencampuran. Semua bahan dasar lipstik dilelehkan dalam suatu steel container, kemudian larutan minyak dicampur dengan pigmen atau pewarna dan lilin panas. Campuran ini harus bebas dari gelembung. Lalu campuran ini dimasukkan ke dalam tabung, didinginkan, kemudian dilepas dari cetakan. Campuran kemudian akan melalui unit grinding untuk menghaluskan lipstik. Kemudian padatan yang telah halus dicampur dengan udara dan diaduk selama beberapa jam. Setelah digiling dan dicampur, campuran akan dimasukkan ke dalam lilin panas sampai warna seragam dan konsisten. Lipstik cair kemudian disaring dan dibentuk atau dapat dituangkan ke dalam panci dan disimpan. Yang kedua yaitu proses foundry. Setelah lipstik dan campuran bebas dari udara, lipstik kemudian dituangkan ke dalam wadah lipstik cair yang dimasukkan ke dalam cetakan yang bagian bawahnya terdiri dari tabung logam atau plastik. Lipstik dituangkan upside down sehingga bagian bawah tabung di bagian atas cetakan. Setiap kelebihan dikikis dari cetakan. Lipstik didinginkan dan dipisahkan dari cetakan dan bagian bawah tabung disegel. Untuk alasan tertentu, pengerjaan ulang lipstik harus terbatas, menunjukkan pentingnya langkah-langkah awal dalam menghilangkan udara dari massa lipstik. Tahap yang terakhir yaitu label dan kemasan. Setelah lipstik tersebut selesai, lipstik tersebut siap untuk diberi label dan kemasan. Selanjutnya terdapat beberapa jenis lipstik yang diproduksi oleh Wardah, yaitu exclusive lipstick, hydro gloss, long lasting lipstick, matte lipstick, lip gloss, lip palette, lip balm, dan Wondershine. Limbah yang dihasilkan oleh PT Paragon dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah padat adalah limbah yang berupa karton, plastik yang sudah tidak terpakai, kemudian limbah tersebut akan dijual ke pihak ketiga. Sedangkan sampah seperti kertas, plastik kotor, tisu, dan lain-lain akan dibuang dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang kedua, limbah cair merupakan limbah yang berasal dari kamar mandi dan air bekas mencuci. Karena limbah cair ini bukan limbah yang berbahaya, maka tidak melalui proses pengolahan, akan tetapi langsung dibuang ke aliran pembuangan toilet. Yang ketiga yaitu limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Limbah B3 sendiri terbagi menjadi dua, yaitu limbah B3 padat dan limbah B3 cair. Limbah B3 padat dihasilkan dari proses produksi yang kadar airnya kurang dari 70%, yaitu dari sisa hasil produksi krim, powder, dan lipstik. Limbah tersebut akan dikumpulkan dalam suatu wadah dan kemudian akan diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin dalam menangani limbah tersebut. Selanjutnya yaitu limbah B3 cair,
merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang kadar airnya lebih dari 70%, yaitu dari sisa hasil produksi shampoo, hair tonic, toner, parfum, dan lain-lain. Limbah tersebut kemudian diolah di instalasi pengolahan limbah. Pengolahan limbah B3 cair terbagi menjadi 3, yaitu pengolahan limbah secara fisika, kimia, dan biologi. Secara fisika diolah dengan cara pengendapan purifikasi sehingga dihasilkan air yang terpurifikasi yang dapat di-recycle untuk kegiatan yang lain. Untuk bahan-bahan yang mengapung digunakan proses floatasi. Pengolahan limbah secara kimia dilakukan dengan pengikatan bahan kimia menggunakan partikel koloid. Penyisihan bahan tersebut dilakukan melalui perubahan sifat bahan tersebut. Yang ketiga, pengolahan limbah secara biologi. Residu alkohol dari limbah kosmetik dipisahkan lalu difermentasikan. Setelah difermentasikan, didestilasi untuk dipisahkan etil alkoholnya. Selain etil alkohol, dihasilkan pula etanol. Etanol yang dihasilkan digunakan sebagai green fuel, sedangkan residunya dievaporasi. Kondensat hasil evaporasi disaring kemudian menghasilkan air yang dapat digunakan dalam proses industri serta untuk menyiram tanaman. Sisa dari proses evaporasi dapat dijadikan pakan tersebut. Pengolahan limbah PT Paragon Technology and Innovation disarankan dilakukan secara kombinasi baik fisika, kimia, dan biologis. Pengolahan kimia yang digunakan adalah proses koagulasi flokulasi, sedangkan proses biologis yang digunakan adalah proses lumpur aktif. Pengolahan kimia dengan proses koagulasi atau flokulasi menggunakan bahan kimia Na2CO3 untuk pengaturan pH, PAC sebagai koagulan, dan polimer anionik sebagai koagulan pembantu. Pengolahan biologis baik dengan proses lumpur aktif maupun gabungan proses anaerob-aerob dalam reaktor tipe fix atau film dilakukan dengan menggunakan 3 variasi waktu tinggal. Manfaatnya yaitu sejatinya semua perempuan cantik dengan ataupun tanpa riasan wajah. Namun beberapa perempuan menunjukkan cara mencintai dirinya sendiri dengan merias wajah. Produk yang dihasilkan oleh PT Paragon Technology and Innovation sangat membantu mereka yang ingin menunjukkan cara mereka mencintai dirinya sendiri. Salah satu produknya yaitu lipstick. Referensinya tertera dalam layar. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.